awali harimu dengan senyuman, yakinkan diri bahwa hari ini pasti akan jauh lebih baik daripada hari yang kemarin. Yang setuju boleh angkat tangannya? Ya, saya yakin semuanya setuju ya. Kita semua berdoa dan berharap agar setiap hari yang kita lalui akan jauh lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu hadirin dan juga rekan-rekan semua yang sudah bergabung di acara webinar parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tadika Puri. Bertemu dengan Bapak Ibu yang hebat, bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa, dan bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat-sangat antusias mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Tadika Puri, Ibu Dr. Insinyur Haja Yeni Retno Yudiarti MM. Yang saya hormati Ibu Manajer Pendidikan Playgroup TK Tadika Puri, Ibu Tini Sumarni, dan seluruh tim pelaksana acara webinar hari ini yang sudah memberikan ruang, yang sudah memberikan wadah, dan yang sudah memfasilitasi sehingga acara kita pada hari ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak ada yang kebetulan, tapi semua karena campur tangan Tuhan. Dan kita ada di sini tentu karena Tuhan baik. Dan untuk itu sebelum kita lanjutkan acaranya, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak, berdoa agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut ini kami akan menampilkan tayangan video, yang mana tayangan video ini adalah salah satu kecerdasan yang dikembangkan di Yayasan Playgroup TK Tadika Puri. Mari kita saksikan tayangan video yang berikut ini. Ya, itu tadi tayangan video, yang mana tayangan video itu salah satu kecerdasan musikal yang selalu dikembangkan di Playgroup TK Tadika Puri. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lady Simanjuntak. Saya yang akan memandu acara webinar kita pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Yayasan Tadika Puri sangat-sangat peduli akan tumbuh kembang anak. Pola asuh yang baik akan memberikan tumbuh kembang yang baik untuk anak-anak kita. Untuk mendapatkan pola asuh yang baik, tentu yang harus kita berikan edukasi adalah orang tuanya. Apabila orang tuanya memiliki ilmu parenting yang cukup, tentu orang tua akan dapat memberikan pola asuh yang baik buat putra-putrinya. Berbicara dengan anak usia dini, kita tidak luput daripada kata bermain. Karena dunia mereka adalah dunia bermain. Dan setiap aspek permainan yang dilakukan oleh anak-anak adalah bagian daripada pembelajaran untuk mereka. Karena bermain berkaitan dengan berhitung. Bermain berkaitan dengan membaca dan menulis. Bermain berkaitan dengan olahraga atau yang sering kita sebut fisik motorik yang menyangkut motorik halus,
ataupun motorik kasar. Bermain juga berkaitan dengan musik. Bermain juga berkaitan dengan sains. Dan bermain juga berkaitan dengan anak melatih diri menjadi seorang pemimpin. Berikan mereka ruang untuk bermain. Berikan mereka ruang untuk bersosialisasi. Berikan mereka ruang untuk bereksperimen dengan memberikan anak-anak sekolah yang terbaik atau pendidikan yang berkualitas buat anak-anak kita tercinta. Karena pendidikan adalah investasi masa depan yang tidak akan pernah ternilai harganya. Dan pada pagi hari ini, kami sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, tentu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yang mana ada topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengembangkan motorik anak usia dini melalui permainan. Tentu materi yang sangat luar biasa, karena hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu semua saya informasikan untuk tetap di sini, tetap di jaringan ini sampai dengan acara kita hari ini selesai. Dan akan saya sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi Ibu Wea. Selamat pagi, Bu Ledi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sangat bersemangat untuk kegiatan webinar hari ini. Oke, kelihatan ya sangat bersemangat, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Ewa yang sudah bersedia untuk berbagi ilmu, untuk sharing ilmu untuk kita-kita di sini yang sudah bergabung di acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan narasumber kita hari ini akan saya perkenalkan yaitu Ibu Mewa Valentina SPD. Beliau adalah seorang praktisi ilmu pendidikan anak usia dini dan beliau juga berkecimpung langsung di dunia pendidikan anak usia dini. Dan pasti materi yang akan diberikan oleh beliau sangat relate dengan anak-anak usia dini. Dan Ibu Mewa Valentina juga seorang kepala sekolah di salah satu cabang kami di Playgroup TK Tadika Puri yang ada di cabang Jakarta. Dan untuk itu Bapak Ibu hadirin semuanya, kita akan langsung mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan Ibu oleh Mewa Valentina yang berjudul Mengembangkan Motorik Anak Usia Dini Melalui Permainan. Kepada Ibu Mewa Valentina, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ledi untuk kesempatannya dan juga terima kasih untuk Yayasan Tadika Puri yang sudah mewadahi kita untuk sharing ilmu di dalam online ini, di webinar ini. Semoga apa yang kita sharing itu relate bisa kita gunakan dan aplikasikan di dalam kegiatan kita beraktivitas bersama anak-anak. Di sini juga bergabung dengan guru-guru, mungkin guru-guru juga bisa menambah aplikasian untuk di setiap kegiatan anak-anak di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, Bapak Ibu, judul kita hari ini adalah tentang motorik. Tuh, saya mau izin share screen dulu sebentar. Mengembangkan motorik anak usia dini melalui permainan. Apakah share screen sudah terlihat? Boleh di kolom chat diisi kalau sudah tampak dan terlihat. Oke. Mengembangkan motorik anak usia dini melalui permainan. Sebelumnya mungkin saya kembali memperkenalkan diri saya sedikit, walaupun sudah dikenalkan banyak oleh moderator kita yang sangat bersemangat di setiap webinar yang terselenggara. Nama saya Mewa Valentina, biasa saya dipanggil nama terkenalnya itu Miss Ewa. Di dalam kegiatan hari-hari, betul saya berkecimpung langsung di dunia anak-anak. Awalnya nih berkisah sedikit, tadinya tidak terlalu suka dengan kegiatan anak-anak apa itu ya, tapi lama-lama pas mendalami ternyata pendidikan anak usia dini itu sangat menarik untuk dikaji terus, diupdate terus. Akhirnya lama-lama suka dan mengambil pendidikannya untuk lebih dalam untuk anak usia dini. Jadi saya bergerak juga praktisi untuk pendidikan anak usia dini, seperti itu ya. Mungkin segitu aja perkenalan kita. Oke, kita lanjut mengembangkan motorik anak usia dini melalui permainan. Kita harus sama-sama pahami dulu bahwa masa usia dini anak merupakan periode emas dalam perkembangan anak.
Pada masa ini, stimulasi yang tepat akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Permainan menjadi media efektif untuk mengembangkan kemampuan motorik karena bersifat alami dan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, pertanyaannya, apa itu motorik? Ada yang bisa? Coba saya mau baca di komen, apa itu motorik? Belum ada nih yang jawab apa motorik nih? Ayo, Bapak Ibu, sekedar untuk mengetahui motorik itu apa ya? Oke, ada yang jawab. Motorik itu adalah pergerakan aktivitas tubuh. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita bahas ya. Motorik itu adalah kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot dan sistem koordinasi. Itu bisa kita katakan adalah motorik. Motorik sendiri terbagi menjadi dua. Apakah Bapak Ibu guru yang ada di sini tahu kira-kira motorik itu terbagi dengan dua apa ya? Motorik kasar dan motorik halus. Betul. Motorik kasar adalah kemampuan menggunakan otot besar, menggerakkan gerak besar, berjalan, berlari. Wow, keren. Betul. Kita mau bahas nih. Motorik kasar itu kita punya motorik dibagi dua, motorik kasar dan motorik halus. Biasa kita di dalam kegiatan beraktivitas bersama anak-anak, kita sudah mengetahui bahwa ada kegiatan motorik apa yang kita mau stimulasi, motorik kasar dan motorik halus. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mau chat komen. Motorik kasar itu adalah kemampuan gerak tubuh besar seperti berjalan, berlari, melompat, kegiatan fisik yang lebih kepada seperti kegiatan yang lebih berat. Dan sedangkan motorik halus itu adalah kemampuan gerak halus seperti menulis, menggambar, meronce, menempel, kegiatan yang sifatnya itu lebih apa namanya lebih kepada skill seperti itu ya. Tapi kedua aspek ini sangat penting untuk mendukung kesiapan belajar dan aktivitas sehari-hari. Setuju tidak Bapak Ibu kalau anak-anak punya kemampuan motorik kasar yang bagus, motorik halusnya juga, kegiatan-kegiatan belajar yang kita lakukan di sekolah pasti berjalan sangat baik karena anak bisa mengikuti. Apakah Bapak Ibu di sini teman-teman semua setuju dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa kegiatan motorik kasar dan halus kalau anak-anak punya kemampuan yang lebih baik, pasti kegiatan belajar lebih baik? Setuju. Terima kasih Ibu Tiara Ratnasari. Selanjutnya, setelah kita tahu nih motorik kasar dan motorik halus, di sini kita tetap harus tahu perkembangan motorik-motorik anak dengan tahapan-tahapan di masa keemasannya. Usia 0 sampai 6 tahun adalah masa kemasan perkembangan otak. Stimulasi motorik membantu koordinasi, konsentrasi, kepercayaan diri, dan permainan adalah media belajar alami bagi anak-anak. Jadi, Ibu, Bapak, kalau anaknya mau bermain, jangan dilarang. Karena dengan bermain, stimulus yang anak-anak dapatkan itu juga banyak. Dia bermain bisa meningkatkan motorik kasarnya. Dengan bermain, dia juga bisa melakukan motorik halusnya. Jadi jangan, saya tidak mau anak saya bermain. Hari-hari anak saya supaya pintar, ya belajar aja terus seperti itu ya. Kadang ada yang seperti itu, tapi di usia anak 0 sampai 6 tahun, di masa kemasannya dia kita stimulasi mereka dengan bermain. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada tahapan perkembangannya. Supaya kita juga bisa membantu anak memberikan stimulus kegiatan yang mendukung tahapan usianya. Di usia 0 sampai 6 tahun, biasa anak punya tahapan mereka melakukan berguling-guling, merangkak, berdiri,
Mereka coba lagi guling-guling ke kiri, guling-guling ke kanan, merangkak dengan dengkulnya, dia jalan-jalan, mulai berlatih berdiri, walaupun kadang-kadang di usia 0 sampai tahun masih suka jatuh. Tapi memang itu malah dia bertahap dengan baik kalau dia sudah mulai melakukan kegiatan yang merangkak berdiri ataupun berguling. Jadi kalau misalkan anak kita masih usia 1 tahun tidak melakukan kegiatan mulai-mulai berdiri, Bapak Ibu mulai menstimulasi mereka, mulai ajak berdiri sedikit. Kalau belum mau, sudah kita coba nanti sedikit demi sedikit. Karena memang di tahapan usianya, anak sudah harus bisa melakukan kegiatan berdiri, berguling, dan merangkak. Selanjutnya, di usia 2 sampai 3 tahun, anak sudah mulai berjalan, berlari, memanjat. Habis berdiri, dia mampu, dia mulai lakukan berjalan kecil. Bahkan kalau dia lebih baik, dia sudah bisa berlari. Jadi kalau kita sebagai guru toddler, terkadang melihat anak-anak memanjat-manjat, memang itu adalah di tahapannya yang pasti harus di dalam pantauan. Seperti itu ya. Di usia 4 sampai 6 tahun, koordinasi anak semakin membaik. Antara dia mau bergerak dengan instruksi dia sudah bisa lakukan. Contoh, seperti ayo kita mau melompat dengan 1 kaki. Anak sudah bisa di usia 4 sampai 6 tahun. Karena koordinasi yang dia lakukan di dalam tubuhnya dan instruksi itu sudah bisa bersinkronisasi atau berkoordinasi dengan baik. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga harus memberikan stimulasi sesuai dengan tahapan usianya anak. Seberapa penting sih stimulasi motorik itu? Pertama, membantu perkembangan fisik dan koordinasi tubuh. Betul, saat kita memberikan stimulasi motorik, perkembangan fisik juga berpengaruh. Koordinasinya dia juga, dia mau berdiri, dia sudah bisa berdiri dengan baik. Dan keadaan anak juga akan lebih siap kalau kita memberikan stimulasi motorik yang baik. Jadi ternyata memberikan stimulasi motorik itu penting ya Bapak Ibu ya. Bu guru juga di sekolah juga harus memberikan stimulasi untuk anak-anak. Berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian anak. Contoh, saat anak ini sudah mempunyai stimulasi yang baik, yang pastinya kepercayaan dirinya akan bertambah. Misalkan, Bu Guru mengajak dia untuk melompat dengan 1 kaki. Karena dia bisa, dia pasti sangat percaya diri bahwa saya mampu, bahwa saya bisa, saya mau. Bagaimana, Miss, dengan anak yang belum mau melakukan itu? Biasanya kita akan stimulasi dengan pelan-pelan. Bagaimana nih? Ajak bahwa tidak perlu takut untuk jatuh walaupun melompat dengan 1 kaki. Itu contoh ya Ibu-Ibu ya. Jadi stimulasinya seperti itu mungkin kita ajak anak-anak untuk mencobanya, didampingi lebih awal dulu sampai dia merasa sudah bisa. Jadi biasanya kalau stimulasi yang diberikannya sudah oke, kepercayaan diri anak itu biasanya akan cenderung lebih meningkat dan mereka lebih mandiri. Kenapa sih Bapak Ibu atau Bu Guru harus memberikan stimulasi motorik? Karena dengan kita memberikan stimulasi motorik, itu menunjang kesiapan akademik anak bila kita mau masukkan mereka ke jenjang taman kanak-kanak, toddler. Bapak Ibu akan lebih tenang saat anak saya sudah bisa berjalan. Oh, anak saya sudah bisa mendengarkan instruksi. Oh, anak saya sudah mau mencoba sesuatu hal. Itu kan stimulus yang sudah diberikan sehingga membuat anak-anak itu percaya diri dan kami atau misalnya orang tua akan cenderung tenang saat anak sudah mulai siap untuk kita sekolahkan. Memberikan stimulasi motorik juga itu mencegah keterlambatan perkembangan motorik. Jadi kadang kita pernah lihat ada anak yang belum bisa menggunakan pensil. Pegang pensil masih gemeteran. Padahal usia anak itu sudah 4 sampai 5 tahun. Sudah kelas tingkat B harusnya. Tapi kenapa saat menulis masih gemeteran aja pegang pensilnya? Nah biasanya itu karena terlambat penanganan atau terlambat pemberian stimulasi motoriknya. Sehingga di usianya yang di tahapan seperti itu harusnya dia sudah oke dalam koordinasinya, masih kurang. Nah, jadi dengan pentingnya kita memberikan stimulasi lebih awal, kita bisa mencegah keterlambatan perkembangan motorik anak.
Oke, saya mau stop share dulu. Sebelum kita melanjut kegiatan atau materi berikutnya, saya mau ajak Bapak dan Ibu semua di sini untuk melakukan sebuah kegiatan permainan. Boleh? Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyalakan mic-nya, hanya bergerak dan berekspresi. Saya contohin dulu ya. Kalau misalkan saya bilang pagi, Bapak Ibu tepuk tangannya satu. Pagi. Belum saya lihat nih bergerak, baru ada 2.000 orang yang bergerak, padahal di sini mungkin ada 10.000 peserta ya. Coba tolong, di sini saya bisa melihat Bapak Ibu semua tidak bergerak. Ayo, kita ulang ya. Kalau misal saya sebutkan pagi, Bapak Ibu boleh tepuk tangan satu kali. Oke. Siang, tepuk 2 kali. Siang. Pagi, siang. Nah, ini yang lebih punya effort. Malam. Oke. Malam, Bapak Ibu harus menahan tidak sampai bunyi. Tapi harus ekspresi sesuai menahannya. Malam. Tahan, tahan Bapak Ibu ya. Dengan ekspresi muka yang saya bisa lihat di sini. Oke, kita ulang ya. Malam. Jangan sampai bertemu tangannya. Siap? Are you ready? Kita mulai Bapak Ibu ya. Biar lebih semangat hari ini mendapatkan materi dan ada sedikit games. Oke, pagi. Oke, mulai serempak. Saya sangat suka seperti ini. Ulang lagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. 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 Ayo. Nggak pakai tidur. Ayo. Malam. Kita ulang kembali ya. Siang. Siang. Malam. Iya, ekspresinya sudah dapat semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ada di sini. Luar biasa. Jadi itu adalah bentuk permainan. Kita juga orang dewasa sangat suka dengan bentuk permainan atau games dan itu membuat kita bertambah semangat. Kita lanjutkan materi kita. Nah, seperti yang tadi kita lakukan permainan. Nah, di sini juga pentingnya permainan dalam perkembangan motorik. Permainan itu bisa memberi stimulus gerak yang menyenangkan. Kira-kira tadi Bapak Ibu senang nggak bermain hanya sebentar itu? Boleh saya mau baca, happy tidak? Karena kita melakukan gerak dan fisik sambil bermain bersama-sama itu Bapak Ibu merasa happy, senang, bersemangat? Saya mau lihat, setuju jawab iya, 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 oke. Ya, ketawanya boleh, lucu sekali sepertinya ya, karena kita memang sedang melakukan permainan like a children. Oke, happy, setuju. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Dengan memberi sedikit permainan itu menstimulus gerak yang menyenangkan. Permainan melibatkan gerak fisik yang merangsang otot dan koordinasi. Meningkatkan kreativitas juga serta daya pikir anak. Dia bermain nih. Dia punya imajinasi yang akan dia lakukan. Misalkan dia bermain masak-masakan, dia menghayal atau berimajinasi sedang masak dengan kompor beneran atau alat-alat dapur dengan sungguhan seperti itu ya. Tapi dia berinovasi. Mungkin kompornya dia ganti tidak jadi kompor minyak, kompor gas. Dia berhayal bahwa itu adalah kompor gas di rumahnya. Jadi dia berkreativitas dengan daya pikirnya. Dan dengan permainan, kita juga bisa melihat perkembangan motorik anak dalam keterampilan sosial dan emosionalnya. Melalui permainan, anak juga bisa belajar koordinasi, keseimbangan, dan kontrol tubuh. Menurut penelitian, permainan tradisional dapat meningkatkan kekuatan otot, koordinasi, dan konsentrasi. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini ada guru, jangan lupa permainan tidak hanya bermain dengan toys, tapi permainan tradisional juga itu sangat baik untuk menstimulasi perkembangan anak. Permainan tradisional banyak, apalagi di Indonesia permainan kita banyak. Ada lompat gunung, ada main ular naga, ada bermain apa yang bentuknya tradisional tuh ternyata boleh kita mainkan, boleh kita masukkan di dalam kegiatan kita di saat
kegiatan olahraga di sekolah. Setelah berbaris, kita masukkan untuk permainan tradisional. Ya, di sini saya berikan sedikit contoh permainan sesuai dengan klasifikasi motorik kasar. Bermain bola. Bermain bola itu apa sih capaian yang mau diambil? Di situ kita ternyata bermain bola bukan hanya sekedar bermain bola, hanya tendang-tendang bola. Ternyata dengan kita mengajak anak bermain bola, di situ kita melatih kontrol ototnya dan respon geraknya. Karena kan bola ditendang cepat, dia harus kejar, dia tendang lagi seperti itu. Dan dia harus tahu gimana cara menendang bola ini supaya masuk ke dalam gawang, sehingga dia butuh konsentrasi, butuh kontrol, kecepatan, tenaga, dan lain-lain. Ternyata dengan bermain bola banyak stimulus yang Bapak Ibu bisa berikan pada anak-anak. Lanjut lagi, lompat tali. Di situ ada koordinasi yang kita berikan. Anak-anak ketahui keseimbangannya saat dia melompat, dia jatuh tidak. Nah, itu bentuk stimulasi yang kita berikan kepada anak. Ternyata tidak sia-sia ada perosotan atau panjat tangga di sekolah. Ternyata dengan bermain perosotan dan panjat tangga, di situ juga ada stimulus yang sedang kita lakukan terhadap anak dan perkembangannya. Kekuatan otot kaki dan tangannya. Bagaimana kalau dia nanti manjat, kakinya lemas. Nah, dia tidak bisa naik. Nah, dari situ kita juga bisa melihat mana anak yang sudah bisa, mana yang belum. Nah, bila ada yang belum, sebaiknya kita akan menstimulus lebih ringan dulu sebelum dia untuk naik panjat tangga. Pasti kan kita akan tahu ya, melakukan observasi kepada peserta didik kita sendiri. Kok dia tidak mau ya main perosotan? Padahal kita mau stimulus kekuatan dan tangannya dia berhenti ngerem di dalam perosotannya. Nah, kita harus mengobservasi dan itu biasanya kita stimulus lebih pelan lagi. Oh, mungkin dia masih takut dengan ketinggian. Oh, ternyata tangannya masih lemas. Gimana kalau tangannya masih lemas? Kita harus melakukan stimulus yang lain seperti itu. Bermain estafet sederhana. Apa yang mau kita ajarkan di sana? Ternyata kerjasama dan daya tahan. Anak itu tidak mudah capek, terus udah gitu dia bisa bekerja sama dengan tim. Jadi itu permainan. Ternyata dengan permainan-permainan yang ada, ternyata inilah menstimulus perkembangan anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Nah, kita menyesuaikan dengan tahapannya ya Bapak Ibu semua yang di sini. Nah, kalau ini saya klasifikasikan permainan untuk motorik halus. Anak-anak kita ajarkan meronce. Apa sih yang mau kita capai? Apa yang kita mau stimulus? Yaitu koordinasi matanya, tangannya. Dari mana koordinasi mata? Iya, jadi kita memberikan dia contoh misalkan urutan. Ternyata dia bisa mengikuti apa tidak. Tangannya bisa tidak memasukkan benang ke dalam apa namanya manik-manik yang dibuat untuk meronce. Selanjutnya bermain plastisin atau play-doh. Itu juga termasuk stimulus untuk melatih kekuatan. Nah, teman-teman anak yang masih lemas boleh diajar main play-doh. Play-doh atau bermain plastisin yang mereka remas-remas, mereka bulat-bulat, itu melatih kekuatan motorik tangannya. Selanjutnya bermain puzzle. Kita banyak puzzle, tapi anak-anak cuma susun-susun aja. Nah, padahal kalau kita mendampingi stimulus anak-anak menyusun puzzle, termasuk stimulus yang kita berikan untuk melatih logika spasial dan ketelitiannya. Bagaimana anak menyusun harus sama sesuai kotak-kotak puzzle-nya kan, supaya tidak salah. Nah, selanjutnya kegiatan dari permainan motorik halus itu adalah menggambar dan mewarnai. Jadi anak-anak mulai menggambar dan mewarnai gambar sesuai dengan bentuknya. Kalau misalkan dia mewarnai, kalau menggambar dia boleh menggambar sesuai dengan imajinasi atau misalkan arahan atau suruhan. Itu termasuk permainan yang untuk melatih otot tangan dan konsentrasi anak. Nah, setelah kita tahu permainan itu baik untuk anak, ternyata permainan yang efektif punya karakteristik sendiri. Pertama, seperti yang di awal sudah kita bilang, ternyata permainan itu harus sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Kedua, harus aman dan diawasi oleh orang dewasa. Jadi terkadang Bapak Ibu tuh kita punya mainan, anak boleh main aja.
Udah main, yang penting sudah dibelikan misalkan di rumah. Silakan mau diapain. Akhirnya yang terjadi apa? Anak cuman bongkar-bongkar, terus udah gitu anak cuman main sebentar udah tinggal. Karena apa? Kita tidak mengawasinya, tidak membimbing bermain yang terpimpin. Kalau bisa ada waktu, kita arahin anak bermain yang terpimpin sehingga permainan yang dimainkan itu bisa maksimal untuk menstimulasi perkembangan motoriknya. Permainannya juga harus mengandung unsur eksplorasi dan kreativitas. Selanjutnya, bisa mengembangkan aspek sosial dan emosional serta kognitif. Dengan permainan bisa mendorong interaksi aktif antar anak dan lingkungan. Kombinasikan permainan di indoor dan di outdoor. Serta kita mau observasi, memperhatikan minat anak ini lebih terlihat aktif di saat permainan apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada peran untuk pendidik dan peran untuk orang tua juga. Peran pendidik itu adalah guru kita merancang semua kegiatan motoriknya yang sudah ada di dalam kurikulum PAUD. Nah, peran orang tua melanjutkan stimulasi di rumah melalui bermain bersama anak. Jadi mama papa atau ibu guru sekalian, stimulasi itu tidak semua bisa hanya di sekolah, tapi harus berlanjut di dalam rumah. Misal mama papa kerja, di hari yang ada waktu, mungkin quality time-nya bermain bersama anak. Jadi bermainnya ya bersama orang tuanya. Jadi bukan kita hanya membawa anak bermain ke playground, ternyata anak juga butuh stimulasi bermain bersama orang tuanya juga. Di luar kalau kita ajak anak-anak bermain di playground juga. Nah, akhirnya kita membuat kolaborasi program bersama dan berkomunikasi rutin. Nah, pengamatan dari seluruh perkembangan itu dicatat, mengevaluasi kemajuan motorik anak. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bagikan atau sharing bersama ibu-ibu semua di sini adalah permainan adalah cara terbaik untuk menstimulasi motorik anak usia dini. Anak yang aktif secara motorik cenderung lebih sehat, lebih percaya diri, dan siap belajar. Peran guru dan orang tua di lingkungan sangat menentukan keberhasilan stimulasi motorik anak. Oke, terima kasih. Sebelum sesi tanya jawab, saya mau ajak Bapak Ibu bermain kembali karena tema kita bermain. Kita aktifkan kembali kameranya, kita mau bermain kembali. Kita ulang permainan yang tadi, apakah masih diingat? Apakah itu melekat dan diterima dengan baik? Ya, kita ulang. Pagi. Ah, hanya ada 1000 yang tepuk karena mungkin sedikit lupa ya pemirsa ya. Kita ulang lagi. Pagi. Oke. Siang. Malam. Belum ekspresi. Malam. Iya. Oke, kalau ini hampir sama menggunakan ekspresi karena kita ada di dalam pembelajaran daring, jadi games kita pun harus menyesuaikan ya. Kalau tadi kita bertepuk tangan, kalau sekarang saya hanya mau ekspresinya. Kalau tadi kan ekspresi terjadi di saat tepuk malam. Oke, gitu ya, ibu-ibu semua ya. Siap ya. Ekspresi yang saya mau terima, saya berikan clue, ibu bapak semua yang di sini berekspresi. Oke. Ekspresi pose keren. Pose keren. Ayo mana saya mau lihat pose kerennya mana? Pose keren. Oke. Oke, ada yang cantik, ganteng. Belum semua ya pemirsa ya. Oke, ada yang top top top. Ya, itu pose keren. Kita lanjut lagi. Pose sedang pusing. Oke, pusing semua. Pusing. Ya, keren sekali. Terakhir, pose ibu-ibu semua dan bapak-bapak melihat kalau ada ibu-ibu naik motor, sennya kanan, dia beloknya kiri. Ayo coba, posenya gimana? Pose ibu-ibu naik motor, dia sen kanan tapi beloknya kiri. Gimana Bu? Ada yang mangap, betul. Nah seperti itu. Ada lagi yang ya udahlah biasa aja memang. Oh, ada yang stres, oh marah-marah. Oh, begitu ya. Saya juga baru tahu ya, Bu ya. Ternyata kalau ibu-ibu
Ada yang pusing melihat ibu-ibu yang jalannya nggak sesuai dengan instruksi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk sharing kita walaupun sedikit. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Yayasan Tadika Puri, serta mungkin di sini juga ada ibu guru atau wali murid yang sudah ikut bergabung di dalam kegiatan webinar rutin yang diberikan dari Yayasan Tadika Puri. Semoga apa materinya, ilmunya, sharingnya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Oke, saya kembalikan dulu kepada Ibu Lady selaku moderatornya hari ini. Terima kasih Miss Lady untuk waktunya. Ya, terima kasih. Give applause dulu untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Penyampaian daripada materi kita hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Step by step, kelihatan beliau kan berkecimpung di dunia anak usia dini, tentu penyampaiannya pasti akan sangat mengena. Yang tadi materi tadi itu tidak hanya diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia dini, tapi juga diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai guru PAUD, TK, mungkin sampai kelas 1 SD, kelas 2 itu masih bisa dipergunakan ilmu-ilmu tadi yang disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini ya. Berbicara tentang tadi mengembangkan motorik anak usia dini melalui permainan, seperti yang saya sampaikan dari di awal acara kita, bahwa setiap aspek permainan yang dilakukan oleh anak-anak adalah merupakan bagian daripada pembelajaran daripada mereka. Namun jangan lupa Bapak Ibu, karena kesehatan daripada jasmani anak-anak itu sangat berpengaruh juga untuk peningkatan kecerdasan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya pepatah yang sering kita dengar, mens sana in corpore sano, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan untuk itu kepada Bapak Ibu hadirin teman-teman di sini yang mungkin masih memiliki anak usia dini, harus juga diperhatikan tumbuh kembangnya, usianya, serta tumbuh kembangnya itu sesuai enggak. Itu juga harus diperhatikan agar tercapai tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, itu tercapai perkembangan motorik sesuai dengan tingkat usianya. Dan perlu berikan permainan-permainan yang sesuai dengan usianya juga, dan harus dengan pengawasan orang tua. Karena dengan bermain tentu semua aspek-aspek yang ada dalam diri anak itu akan dapat berkembang dengan baik dan sempurna. Dari materi yang disampaikan oleh Ibu Maya Valentina tadi itu, nanti akan kami ada sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, boleh tuliskan di kolom chat, nanti akan kami bahas pas timingnya di acara sesi tanya jawab. Oke, baik, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu kami akan menayangkan sebuah video fun learning yang berikut ini.
barusan kita saksikan itu sangat sinkron dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang disampaikan tadi, bahwa dari tayangan tadi kita lihat anak-anak bagaimana mereka belajar bekerja sama, bagaimana mereka mengembangkan kognitifnya, bagaimana mereka bersosialisasi, itu semua bisa didapatkan di playgroup TK Tadika Puri. Untuk itu Bapak Ibu hadirin semuanya, jangan ragu, jangan bingung untuk mencari sekolah yang tepat untuk putra-putri kita tercinta, karena apa yang Bapak Ibu butuhkan tersedia di playgroup TK Tadika Puri, yang mana tadi playgroup TK Tadika Puri ada banyak sekali cabang di seluruh Indonesia. Atau Bapak Ibu yang berminat dengan playgroup TK Tadika Puri, mungkin untuk saudara, tetangga, atau kerabat segala macamnya, boleh hubungi kami di nomor 0813 1478 9938, karena ini momennya yang pas untuk mencari sekolah, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran 2025-2026. Oke, baik Bapak Ibu hadirin semuanya, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu kami akan menayangkan beberapa testimoni dari para orang tua yang merupakan alumni dan juga orang tua juga yang masih bergabung dengan di Tadika Puri sampai dengan saat ini. Kita akan dengarkan dulu testimoni daripada orang tua playgroup TK Tadika Puri. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amanda Rindu. Saya adalah orang tua murid di playgroup dan TK Tadika Puri Kekancan. Anak saya yang pertama adalah lulusan playgroup dan TK Tadika Puri tahun 2018, sedangkan anak saya yang kedua saat ini sedang menjalankan pendidikannya di sini di tahun keempat dan dia sedang duduk di bangku kelas TKP. Mengapa saya memilih Tadika Puri cabang Kekancan sebagai dasar dari anak-anak saya untuk mengenyam jenjang pendidikannya adalah, menurut kacamata saya, yang pertama, Tadika Puri cabang Kekancan memiliki tim pengajar yang sangat kompeten di bidangnya. Miss-miss yang ada di sini memiliki pendekatan yang sangat baik terhadap anak-anak, terlebih di hari-hari pertama mereka bersekolah. Tentunya hari-hari itu adalah hari-hari yang berat untuk mereka karena harus beradaptasi kan. Saat itu anak-anak saya dengan mudah mengalami transisi dari yang tadinya tidak sekolah menjadi anak-anak yang harus sekolah setiap harinya. Mereka mengalami hari-hari yang indah dan menyenangkan. Menurut anak-anak saya, mereka merasa disayang dan juga merasa diperhatikan oleh miss-miss di sini. Alasan yang kedua kenapa saya memilih bersekolah di sini adalah karena lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi saya dan bagi anak-anak. Tadika Puri cabang Kekancan berada di kompleks perumahan yang jauh dari jalan raya. Kemudian mereka memiliki gerbang serta sistem antar jemput yang sangat jelas dan terstruktur. Menurut saya, hal-hal tersebut dapat mengurangi atau meminimalisir kekhawatiran saya sebagai orang tua ketika melepas anak-anak untuk lepas dari jangkauan saya. Alasan yang terakhir adalah karena Tadika Puri cabang Kekancan memiliki program-program ataupun kegiatan-kegiatan sekolah yang sangat menarik dan juga kreatif. Kegiatan-kegiatan sekolah ini beberapa melibatkan orang tua. Yang saya rasakan adalah ketika saya terlibat dalam kegiatan sekolah anak-anak saya merasa bonding antara saya dan anak-anak saya dapat terjalin lebih akrab dan lebih dekat lagi. Setiap kali kami selesai berkegiatan sekolah di sini, kami selalu merasa bahwa tangki cinta kami itu penuh dan luber-luber. Biasanya, mood anak-anak setelah ada kegiatan sekolah selama beberapa hari ke depan, dijamin moodnya itu baik. Gak ada tuh anak-anak yang bad mood ataupun ngambek. Dan yang penting, mereka pasti akan makin semangat berangkat ke sekolahnya lagi. Terima kasih Tadika Puri telah bersamai anak-anak kami selama beberapa tahun ini. Semoga Tadika Puri semakin sukses dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusni Oktaria, seorang ibu dari 2 orang putra dan putri. Kedua anak saya, Lui dan Odi, merupakan alumni playgroup TK Tadika Puri Haji Nawi tahun 2019 dan 2023. Sebagai orang tua, pendidikan anak merupakan hal terpenting yang saya perhatikan, terutama di mana masa golden age anak tentu perlu mendapatkan pendidikan terbaik. Alhamdulillah, saya berjodoh dengan playgroup TK Tadika Puri. Playgroup TK Tadika Puri dengan pengalamannya yang lama di dunia pendidikan, anak memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang sangat baik. Tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter anak, bakat dan juga perkembangannya. Hal yang sangat apresiasi adalah bagaimana guru-guru di Tadika Puri mendidik. Miss Erna, Miss Wenda, dan semua guru yang lain memiliki kemampuan
kompetensi dan perhatian kepada anak yang luar biasa. Dari segi fasilitas dan keamanan juga sangat terjamin. Hal ini terbukti dengan kedua anak saya ketika melanjutkan ke sekolah dasar bisa dengan lancar, baik dari sisi akademis dan sosialnya tentu tak lepas dari apa yang mereka peroleh dari Playgroup TK Tadika Puri. Saya dan suami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada keluarga besar Tadika Puri dan saya bangga menjadi bagian dari keluarga Tadika Puri. Semoga Tadika Puri terus maju dan berkembang dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Marta. Saya adalah orang tua dari Ananda Ivan, siswa PKB di TK Tadika Puri, Jepara. Ananda Ivan adalah anak saya yang keempat yang saya titipkan untuk bermain, belajar di TK Tadika Puri, Jepara. Hal ini menandakan betapa saya sangat percaya kepada TK Tadika Puri, Jepara. Saya sangat bersyukur dapat bekerja sama dengan Tadika Puri untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak saya pada usia dini mereka. Semua Miss Tadika Puri tidak hanya sangat ramah, ceria, dan dekat dengan anak, sangat kreatif, tanggap, dan cekatan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sangat variatif dan menyenangkan bagi anak-anak sehingga sangat nyaman belajar dan bermain di Tadika Puri. Seluruh aspek perkembangan dan berbagai keterampilan juga dikembangkan dengan metode yang mudah dipahami oleh anak. Semua yang diperoleh oleh anak-anak saya selama di Tadika Puri menjadikan mereka sangat siap untuk masuk ke sekolah dasar SD. Sukses selalu Tadika Puri, tetap semangat dalam berperan aktif menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang berkualitas dan mampu bersaing pada jenjang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi testimoni dari para orang tua murid dari 3 cabang ya, dari cabang Kakancan Semarang, dari cabang Haji Nawi, dari cabang Jepara. Yang mana tadi apa yang saya sampaikan daripada beliau-beliau itu mungkin nanti akan menginspirasi untuk Bapak Ibu hadirin yang ingin bergabung dengan kami bahwa sejak Tadika Puri berdiri tahun 77, pelayanan kami sampai dengan hari ini tidak pernah berubah. Masih tetap melayani dengan hati, we teach, we care, we love. Itu yang selalu kami berikan kepada anak-anak, bahwa di sekolah itu mereka bukan seperti sekolah, tapi menjadi rumah kedua buat anak-anak. Mereka betah di sekolah, bahkan banyak anak-anak yang kalau pulang harus dipaksa dulu baru mau pulang, saking di sekolah itu sudah seperti rumah bagi mereka. Dan saya yakin dari testimoni tadi 3 cabang itu, saya yakin dan percaya bahwa seluruh cabang-cabang kami juga yang ada di seluruh Indonesia pasti memberikan pelayanan yang sama. Pasti juga kalau nanti kita minta testimoni dari seluruh cabang-cabang yang lain, tanggapannya juga pasti akan sangat luar biasa, seperti tadi yang sampaikan oleh dari para alumni ataupun orang tua yang masih aktif dari cabang Jepara, Haji Nawi, dan juga Kakancan Semarang. Sukses terus untuk Tadika Puri, jaya selamanya, dan semoga semakin banyak peminat-peminatnya di dunia yang semakin persaingan-persaingan yang semakin luar biasa. Tentu kami berharap para orang tua yang mau menyekolahkan putra-putrinya jangan hanya melihat dari satu sisi atau mungkin dari sisi fasilitas, tapi lihatlah bagaimana pelayanannya, bagaimana care-nya, bagaimana kualitas yang diberikan kepada anak-anak sehingga mereka mampu bersaing. Seperti yang disampaikan oleh para orang tua murid, mereka siap bersaing, siap mereka menghadapi ke dunia sekolah yang lebih lanjut lagi dengan penuh keyakinan, percaya diri, berani, dan punya moral agama dan sosial yang sangat tinggi. Oke, baik, terima kasih untuk para orang tua alumni dan ataupun yang tadi memberikan testimoni. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu Q&A atau tanya jawab bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Akan kami berikan waktu untuk tanya jawab.
Oke, sudah ada masuk pertanyaannya. Siap ya, Miss Ewa ya. Sudah ada penanya-penanya daripada hadirin. Baik, boleh di Iya, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara, mungkin ini orang tuanya ya, namanya Indah ya. Bagaimana cara mengatasi anak yang ketagihan bermain games? Games atau HP. Silakan Miss Ewa untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik, Bunda, ya. Kemajuan teknologi tidak bisa kita tidak jalani ya. Jadi games yang ada di dalam gadget atau gawai itu menjadi salah satu konsumsi anak-anak. Nah, bagaimana anak yang always atau lebih cenderung lebih suka bermain games daripada melakukan kegiatan sekolah ataupun kegiatan bermain bersama teman. Mungkin itu menjadi salah satu kewaswasan atau yang sering menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana sih Bu Guru atau Miss atau siapapun, anak saya itu cenderung maunya main games terus, maunya main handphone terus ya. Mau tidak mau, anak-anak pasti akan melakukan permainan itu karena memang di zamannya sekarang itu menggunakan teknologi. Nah, bagaimana cara mengatasi anak untuk sedikit mengurangi kecanduan atau lakukan yang namanya jadwal atau perjanjian negosiasi dengan anak. Negosiasi seperti apa nih? Misalkan anak-anak atau saya atau siapapun namanya, langsung sebutkan nama anaknya, boleh bermain game, tapi mama, papa, atau ayah hanya memberikan anak-anak bermain dari jam sekian sampai jam sekian. Dan biasanya di awal-awal itu mungkin agak sulit, ayah, bunda. Bagaimana anak itu pasti tidak akan mau, nggak mau pokoknya, bahkan bisa sampai menangis, bahkan sampai guling-gulingan atau tantrum. Tapi ayah bunda bila memang sudah melakukan negosiasi dengan anak, bahwa melakukan perjanjian bahwa anak boleh main hanya misalkan dengan waktu 45 menit, setelah itu disimpan. Nanti main lagi, atau bisa kalau anak sudah sekolah, mainnya hanya di waktu libur. Nah, biasanya itu bisa kita stimulasi seperti itu. Nah, tapi tidak diberikan kegiatan lain. Harus Bunda, saat Bunda atau Ayah melarang anak untuk bermain games, Ayah Bunda harus melakukan yang namanya penambahan kegiatan. Contoh, misalkan kalau anaknya masih usia TK, seperti TKA, boleh dibanyakin gambar yang bisa mereka warnai, atau misalkan buku cerita, permainan-permainan yang menarik, sehingga dia bisa lupa dengan bermain gadgetnya. Seperti apa yang pasti yang harus ayah bunda lakukan adalah bernegosiasi. Anak-anak zaman sekarang itu sudah bisa kita ajak bernegosiasi dan diberikan, misalkan anak-anak kalau bermain gadget terlalu lama, ada efek samping yang tidak baik. Nah, itu biasanya anak-anak sekarang sudah mudah dikasih tahu secara realnya seperti itu. Kalau main handphone kebanyakan nih, nanti mata bisa sakit, bisa merah, sehingga nanti mau ngapa-ngapain tidak bisa. Nah, itu bisanya ya bunda harus sampaikan. Atau bu guru juga, misalkan ada anak muridnya nggak mau sekolah karena terlalu sering main game. Nah, ibu guru selain bernegosiasi dengan murid kita, juga harus bekerja sama dengan mama atau papanya yang di rumah. Seperti itu sih paling ya. Jadi mulai membuat time schedule anak boleh bermain dan menambahkan mainan-mainan yang lebih edukatif untuk anak-anak, sehingga walaupun dia tidak boleh bermain game gadget, dia punya permainan yang lain. Seperti itu sih, semoga bisa membantu yang ditanyakan oleh ayah bunda. Ya, Seperti betul yang disampaikan oleh Miss Ewa, bahwa kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi tidak bisa menutup kemungkinan, kita tidak bisa membatasi. Namun tadi sampaikan oleh narasumber kita bahwa sekarang ini anak harus kita ajarkan untuk belajar bernegosiasi atau mematuhi kesepakatan yang sudah diberikan antara orang tua dan anak. Kita berikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Boleh bermain gadget, tapi mungkin hanya satu hari, hanya 1 jam, atau mungkin boleh bermain gadget di hanya Sabtu Minggu, di pas long weekend, itu disepakati sama orang tua. Karena kita juga tidak bisa menutup ya, Bapak Ibu ya, ini zamannya sudah
sudah berubah, kita juga harus ikut berkembang sesuai dengan zaman, tapi bagaimana kita menyikapinya agar anak kita tidak tergantung dengan gadget ataupun HP. Kita berikan pemahaman, kita berikan pengertian untuk mereka bisa kapan waktunya bermain gadget, kapan waktunya belajar, kapan waktunya berkumpul bersama keluarga. Oke, baik. Yang berikutnya katanya tadi menurut informasi ada yang mau bertanya langsung, yaitu Ibu, sebentar ya, Ibu Rizka ya. Ibu Rizka katanya mau bertanya langsung, boleh open mic-nya Ibu. Ibu Rizka, yang mana Ibu Rizka? Boleh open mic Ibu, boleh silakan bertanya langsung dengan Miss Ewa. Halo, selamat pagi menuju siang, Miss, Bunda-Bunda, dan Ayah semua yang hadir di Zoom ini. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator dan Miss Ewa selaku pemateri kali ini. Perkenalkan, saya Rizka. Saya masih mahasiswa, belum menikah ataupun belum punya anak. Saya ikut webinar ini karena pengen banget nih belajar dan tahu lebih lanjut soal dunia anak usia dini. Karena kebetulan saya juga punya ponakan, jadi bisa belajar parenting dulu nih dari ponakan terkait parenting. Ternyata peran orang tua itu sepenting itu ya, dan ilmu parenting bukan cuma keharusan bagi orang tua, tapi juga bagi kami yang belum menikah atau masih belajar. Karena toh ujung-ujungnya juga akan menikah dan punya anak. Kalau kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Nah, materi tadi itu jujur bikin saya mikir ulang, ternyata main-main yang selama ini sering dianggap sepele, justru jadi bagian penting banget buat tumbuh kembang anak, terutama untuk motornya. Tapi ya itu tergantung juga gimana cara bermainnya, gimana pola asuh di rumah, dan gimana lingkungan anaknya. Nah, pertanyaan saya, ya ini tadi kan Miss jelasin tuh soal pentingnya stimulasi motorik sesuai tahapan usia. Nah, kalau misalnya nih anak terlambat berkembang di motorik halusnya, itu biasanya yang perlu dilakukan tuh apa, Miss? Apakah harus langsung ke terapis atau cukup stimulasi dari rumah dulu? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, kalau motorik kasar itu biasanya memang lebih cepat berkembang dari motorik halus ya, Miss. Tapi kenapa ya banyak anak yang aktif lari-lari, tapi susah pegang pensil atau gunting? Itu apakah normal? Seperti itu, Miss. Terima kasih. Ya, silakan dijawab, Miss Ewa. Baik, terima kasih Mbak Rizka untuk pertanyaannya. Mungkin kalau saya lebih kepada sharing tentang pengalaman atau yang pernah dijalani. Seperti itu ya Mbak Rizka ya. Untuk permainan betul, ternyata permainan memang sangat penting untuk anak-anak. Dari bermain banyak hal yang bisa anak dapatkan, seperti yang tidak kita paparkan di awal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak ini diketahui ternyata ada keterlambatan dalam motorik halusnya, seperti itu ya. Terus kenapa sih anak-anak lebih cenderung lebih banyak oke di dalam motorik kasar ketimbang motorik halus? Nah, saya mungkin jawab satu tentang stimulus anak yang apa namanya motorik halusnya ada sedikit terlambat. Jadi kita harus tahu dulu nih, Mbak Rizka, sejauh mana terlambatnya itu kita biasanya observasi atau melakukan dari rumah terlebih dahulu. Nah, stimulasi yang kita berikan juga dari awal dari rumah dulu. Contoh, dia nggak bisa kayak tadi, dia nggak mampu memegang pensil. Bagaimana ya stimulasi yang saya berikan? Oke, pensil dia tidak bisa berikan karena bentuk pensil itu misalkan kecil dan agak apa tangan itu masih sulit untuk menekuk jari-jari anak-anak. Berarti kita mulai dengan krayon seperti itu. Kita stimulus dengan krayon. Krayon juga bukan dipakai untuk menulis, tapi dia boleh mencoret-coret terlebih dahulu. Coret-coret, coret-coret sampai tangannya kuat, tangannya mampu. Dari mulai coret-coret itu juga ada tahapannya ya. Jadi kayak krayon juga ada anak yang pegangnya masih begini. Mungkin kalau Bu Guru pernah menemukan ada siswa kita tidak bisa pegang krayon yang seperti ini, dijepit tapi dipakai, dikepal. Akhirnya krayonnya pada patah. Nah itu tahapannya. Dimulai dari mengepal, kita mulai anak-anak coba tidak dikepal, dicubit sedikit. Tapi penekanan di dalam garis-garis krayonnya belum oke, gitu kan. Stimulasi lagi. Anak-anak coba bikin gambarnya sedikit ditekan.
Nah, itu kita lakukan sampai dia mulai penekanan garis warnanya baik, pegang krayonnya juga udah semakin kuat, baru kita beralih kepada pensil. Seperti itu ya Mbak Rizka. Jadi kita boleh di rumah dulu, apalagi misalkan kita sudah mendiagnosa lebih awal nih. Tapi kalau sudah distimulus dari rumah ternyata memang masih belum bisa, nah alangkah lebih baiknya kita berkonsultasi dengan orang yang bekerja di dalam tumbuh kembang anak atau tumbang. Kita beritahu di usia dia yang sekarang harusnya dia bisa ini, ternyata untuk pegang pensil aja tidak mampu. Nah, seperti itu ya Mbak Rizka. Jadi kita coba dulu di rumah. Ayah bundanya atau tantanya mulai melihat perkembangan bagaimana sih kalau sudah distimulasi sedikit di rumah, ternyata nggak bisa juga, baru kita boleh berkonsultasi untuk penanganan lebih cepat eh, tentang tumbuh kembang anak tersebut yang kalau memang sudah didiagnosa dari kita kayak agak terlambat sebelum terlambatnya semakin jauh seperti itu, karena kita tidak bisa melewati masa golden age ya. Nah, bagaimana kenapa sih motorik kasar lebih cepat daripada motorik halus? Ya gitu, karena motorik kasar itu lebih kepada fisik yang mereka langsung action. Itu pun tidak semua anak bisa langsung melakukan motorik kasar dengan baik. Ada juga yang motorik kasarnya juga tidak baik. Kayak melompat aja dia tidak bisa. Menendang bola tidak bisa. Jadi tidak semua anak bagus di motorik kasar dan cenderung lebih banyak anak-anak yang sulit di motorik halus seperti itu. Sebenarnya gimana stimulasi yang diberikan di rumah, juga di sekolah. Seperti itu ya Mbak Rizka, apa mungkin bisa menjawab pertanyaan yang sedang sedang dipertanyakan seperti itu mungkin. Ya, Sudah itu jelas, Miss Ella. Terima kasih. Sama-sama. Senang sekali ya. Ini Mbak Rizka nih sedia payung sebelum hujan. Ini senang nih dengan anak-anak muda yang sekarang nih yang sudah bersikap diri. Karena kan sebelum acara tadi kita mulai kan sudah saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan anak-anak mendapatkan pola asuh yang baik, tentu yang harus diberikan edukasi adalah orang tuanya. Harus memiliki ilmu parenting yang cukup karena menghadapi anak tidak segampang apa yang kita bayangkan. Hanya diajak bermain, tapi harus bermain yang berkualitas ya. Dan itu sangat-sangat, dan di era sekarang ini nih barangkali banyak ibu-ibu muda yang sibuk bekerja ya, kadang-kadang anak-anaknya dititipkan kepada pengasuh. Untuk itu kami Yayasan Pendidikan Tadika Puri memfasilitasi untuk anak-anak usia 2 tahun sudah boleh bergabung di playgroup, karena tadi di playgroup itu mereka itu sesuai dengan tahap usianya, mereka merobek-robek kertas, itu juga bagian dari pembelajaran ya, bagian dari pembelajaran. Seperti tadi kata Mbak Rizka, pintar banget loh Mbak Rizka ini, belum jadi ibu tapi sudah mengerti ya. Nah, meremak itu kadang-kadang kenapa dirobek-robek, orang tua kadang-kadang marah kenapa itu dirobek-robek, padahal itu bagian daripada perkembangan daripada motor halusnya ya. Itu menyambung sedikit dari ibu narasumber kita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang masih memiliki anak usia dini memahami, karena tadi setiap aspek permainan yang dilakukan oleh anak itu adalah bagian daripada pembelajaran untuk mereka. Oke, baik, masih ada pertanyaan yang berikutnya. Ini karena topiknya sangat luar biasa ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini dari siapa? Bagaimana menstimulus anak yang ADHD, di mana anak saya susah sekali diajak buat belajar? Contoh, ajarkan pegang pensil, ajarkan menulis, dan permainan yang menarik lainnya. Tadi mungkin sudah disampaikan sama Miss Ewa ya, untuk anak-anak yang suka agak sulit memegang pensil, Miss Ewa tadi sudah bisa distimulus dengan tadi merobek-robek dulu, meremas-remas dulu, bermain plastisin, atau bermain play-doh ya, atau mungkin nanti ditambahkan sama Miss Ewa. Silakan Miss Ewa. Baik, selamat siang Bunda. Bagaimana menstimulus anak yang ADHD? Nah, ADHD ini anaknya biasanya cenderung bosan, bahkan tidak bisa dengan satu kegiatan seperti itu ya. Jadi dia tuh senang
kegiatan yang ini, kegiatan ini, semua dia ingin coba, tapi tidak selesai. Nah, bagaimana menstimulusnya? Kalau ini berdasarkan kami tim pendidik pernah menemui siswa yang ADHD, selain dia di terapi khusus ya Bunda, jadi ADHD itu punya terapi tumbuh kembang sendiri. Nah, kami di sekolah membantu atau bekerja sama dengan terapisnya, maksudnya dengan tumbuh kembangnya. Biasanya anak ADHD itu yang kami lakukan adalah memberikan kegiatan yang tidak monoton. Jadi karena dia cenderung jenuh, sehingga kami ada beberapa kegiatan yang kami berikan. Contoh, kegiatan itu bisa, kalau yang lain dengan satu kegiatan mewarnai gambar sampai full, seperti itu ya. Nah, untuk siswa kami ADHD, kadang-kadang kami memberikan 2 atau 3 kegiatan yang dia kerjakan. Nah, mulai dari situ kita berikan nih, mungkin dalam stimulus pertama kita membiarkan dia mewarnai dengan 3 jenis gambar. Nah, lama-lama kita memberikan dia sedikit kedisiplinan bahwa kegiatan dia harus selesai. Apapun itu tidak boleh ganti. Selesai, masih didampingi. Karena dia akan bergeser, move, pindah gitu, tidak mau. Biasanya kita dampingi sambil kita ajak dia bercerita bahwa gambar itu kenapa harus selesai. Kenapa kalau di sekolah kegiatan harus dilakukan dengan baik. Misalnya gambarnya keluar, kita garisnya keluar dari cat atau krayonnya, biasanya kita akan mengizinkan. Tapi lama-lama kita akan memarahkan mereka bahwa menggambarnya lebih baik. Atau megang pensil, dari dia nggak bisa, biasanya kita stimulasi dulu ayah bunda dengan bermain Play-Doh. Karena kan itu bentuknya permainan ya, dia kan lebih suka. Habis dia bermain itu, mungkin biasa kita ganti. Oh, dia udah bisa nih meremas-remas. Kita ganti alat remasnya bukan Play-Doh tapi kertas. Setelah dia robek-robek, atau misalnya dia remes-remes dulu baru dia robek-robek, seperti itu. Dan ayah bunda memang agak sedikit lebih sabar untuk anak adik-adik karena memang mereka nggak bisa dengan satu kegiatan biasanya begitu, tapi mereka itu sebenarnya bisa melakukan semua kegiatannya, hanya mereka aja yang harus kita stimulus, kita ajak, kita dampingi supaya melakukan semua kegiatannya dengan selesai. Kalau dia belum bisa sesuatu hal, kita ulang-ulang Bunda, karena kan dia modelnya agak cepat bosan ya. Dia kerjain-kerjain, udah bisa, dia tinggal, seperti itu biasanya. Kita ajak lagi besok seperti itu. Jadi ayah bunda ataupun guru kita tidak akan terus lelah atau menyerah. Kita akan terus-terus ayo coba terus sampai dia akhirnya harus disusun ya. Misalkan harus dikerjakan ya, seperti itu. Biasanya dia nanti akhirnya mengikuti. Seperti itu sih Bunda. Oke, itu tadi penjelasan dari Miss Ewa untuk menangani anak yang ADHD yang mungkin konsentrasinya ya untuk ADHD emang kita harus butuh kesabaran untuk menghadapi anak ADHD karena butuh mereka penanganan yang berulang-ulang ya. Jadi tidak bosan kita mengingatkan lagi, mengulang lagi sampai si anak itu memahami apa yang kita berikan. Oke, Bapak Ibu semuanya, masih ada satu pertanyaan lagi ya yang disampaikan ke kami, yaitu bagaimana cara mengatasi anak speech delay sudah 3 tahun namun belum bisa untuk merangkai kalimat. Oke, silakan Miss Ewa. Baik, terima kasih Bu Ledi, terima kasih Bunda. Untuk mengatasi anak speech delay, nah biasanya speech delay itu karena anak biasanya cenderung menggunakan gadget. Nah, jadi dia kurang berkomunikasi dengan temannya, atau dia lebih cenderung karena namanya main gadget, dia akan lebih interaksi dengan gadgetnya aja. Sehingga menghambat dia speech delay. Nah, biasanya speech delay itu ada khusus terapinya sih Bu Bunda di rumah sakit. Seberapa besar speech delay yang Ananda kena speech delay-nya memang sulit sekali, apa yang belum masih bisa kita atasi. Nah, ini saya memberikan pengalaman tentang anak speech delay yang pernah kami hadapi, yang alhamdulillahnya anaknya sudah bisa akhirnya mengatakan kata mama, saya mau, atau misal Bu Guru, saya mau itu. Nah, awalnya dia tidak bisa, semuanya hanya haha, ta, seperti itu biasanya. Nah, biasanya yang kami lakukan adalah terus mengajak anak bercerita atau bertanya terus, mau dijawabnya ta, enggak, iya. Nah, kami terus tanya terus, misalkan, halo Ade, selamat pagi.
dia tidak jawab. Kok nggak dijawab sih, Bu Guru? Selamat pagi, adik, gitu kan. Dia nggak jawab cuman tak, karena kadang-kadang anak speech delay itu dia kayak hurufnya itu sedikit gitu kayak ta, ya, da, kayak gitu biasanya kalau yang kami kebetulan pernah ada. Nah, biasanya kita akan selalu bertanya, walaupun dijawabnya tidak jelas, dan kami perbaiki misalkan, Dek suka ini enggak? Adek mau kita harus memberikan stimulasi jawaban kepada anak yang jelas ya Bunda. Jadi kalau tidak ada tuh pakai istilah mau mamam enggak? No, kita harus bilang adek mau makan, makan. Nah, biasanya kita selalu mengulang-ulang sehingga dia terstimulus untuk mencoba. Nah, dekatkan dia dengan teman-teman. Biasanya dengan dia bermain dengan teman-teman juga membantu anak eh, cepat apa namanya mengeluarkan sedikit kata-kata di dia. Kita punya juga murid yang seperti itu, tapi karena dia punya teman, akhirnya dia termotivasi biar bisa ngobrol sama temennya. Dan sekarang anaknya cerita terus, ayah bunda, apa aja diceritain di rumah pun semua diceritain di sekolah. Saking dia sudah mulai bisa berkata. Jadi ayah bunda coba untuk terus ajak anak bicara walaupun tidak jelas. Kadang-kadang anak tuh suka marah karena kita tidak ngerti maksudnya sehingga dia akhirnya malas untuk apa namanya malas untuk mencoba berkata-kata atau bertanya atau berinteraksi dengan kita. Jadi ayah bunda atau bu guru sekalipun kalau punya siswa yang seperti itu selalu ditanyakan jelas tidak jelas suaranya atau maksudnya terus kita ajak dia bicara. Tanyakan dengan tutur kata atau bahasa yang lengkap. Jadi tidak ada pakai istilah-istilah seperti itu ya ayah bunda. Mungkin Bu Lady untuk Oke, baik. Itu penjelasan yang sangat baik dari narasumber kita ya. Saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu bahwa anak yang speech delay mungkin ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan kebanyakan bermain gadget ataupun satunya lagi kemungkinan di rumah itu orang tuanya sibuk bermain gadget. Akhirnya komunikasi antara orang tua dan anak jarang terjadi. Anak hanya diberikan bermain gadget dan orang tuanya pun sibuk bermain gadget juga. Dan bagaimana mengatasi anak yang speech delay? Sejauh itu masih dia bisa mengungkapkan kata-kata, kita harus berikan stimulus ya. Stimulusnya mungkin di rumah hanya dia bertemu dengan ayah, ibu, ataupun neneknya, tidak ada anak-anak seusianya. Berikanlah anak itu ruang untuk bermain, berikan anak itu ruang untuk bertemu dengan teman sebayanya, berikan sekolah yang sesuai dengan usianya. Playgroup TK Tadika Puri menyediakan ruang untuk itu Bapak Ibu semuanya ya. Dari usia 2 tahun, dari anak-anak yang belum lancar berbicara atau anak-anak yang speech delay, boleh bergabung bersama kami di Playgroup TK Tadika Puri karena anak-anak itu butuh stimulus ya, butuh stimulus untuk mereka berbicara, untuk memancing mereka berbicara. Dengan mereka bermain bersama teman-temannya yang tadi dia enggan untuk mengeluarkan suaranya, mungkin dia butuh sesuatu, ingin sesuatu, dengan itu dia akan menjadi suatu semangat untuk dia bisa berbicara dengan baik. Dengan langkah itu, berikan anak itu ruang untuk bermain, berikan ruang untuk bersosialisasi, berikan sekolah yang sesuai dengan usianya. Dan Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami di Playgroup TK Tadika Puri yang ada di kota-kota seluruh Indonesia tentunya. Oke, baik, mungkin sesi tanya jawab kali ini kami cukupkan ya, karena kalau nanti pasti masih banyak yang ingin bertanya, karena berbicara dengan dunia anak, berbicara dengan parenting itu hal yang sangat-sangat menarik ya, untuk dibahas ya. Tapi untuk sesi ini kami cukupkan untuk tanya jawab. Akan kita lanjutkan ke acara yang berikutnya. Bapak Ibu tetap stay ya, jangan kemana-mana, tetap di sini karena nanti akan ada door prize untuk Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan door prize, yang mana door prize nanti bisa dipergunakan untuk pendaftaran untuk bergabung bersama kami di Playgroup TK Tadika Puri, dapat voucher 500.000 bagi Bapak Ibu yang beruntung. Untuk itu boleh bergabung bersama kami di Playgroup TK Tadika Puri yang ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia, dan boleh menghubungi kami di nomor nanti yang sudah ada di layar. Oke, kita lanjutkan langsung ke door prize.
Ya, ini yang pertama dari Palembang ya di 0821 8396 0322. Oke, next yang berikutnya. Dari Irama Mayajene di nomor 8234601429. Yang berikutnya. Al-Murisma Balikpapan di 08586 4646 404. Dari Anita Tomohon di 08524 29217. Astri Yogyakarta City di 0812278336668. Dari Jaini Bengkalis 82311244137. Dari Ayu Madiun di 0815 53074 979. Edi Kangawi di 0857 311 515 90. Dari AM Palembang di 0821 8396 0322. Dari Hadi Hermawan Surabaya di 0821 3158 3414. Oke, itu tadi para pemenang door prize. Semoga nanti bisa bergabung bersama kami apabila nanti lokasi atau domisili Bapak Ibu dekat dengan cabang-cabang kami yang ada di kota-kota Bapak Ibu tinggal ya. Oke, baik, acara webinar kita hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua terselenggara dengan baik. Namun Bapak Ibu hadirin semua, rekan-rekan semua, perlu kami sampaikan bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran 2025-2026. Kami sudah membuka pendaftaran untuk murid baru. Silakan bergabung bersama kami di Playgroup TK ataupun SD Yayasan Pendidikan Tadika Puri. Dan untuk informasi selanjutnya, boleh menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Yang berminat boleh menghubungi kami di 08 0813 1478 9938. Saya ulangi Bapak Ibu ya, untuk segera bergabung bersama kami di Playgroup TK SD Tadika Puri, boleh menghubungi kami di 0813 1478 9938. Namun sebelum acara kita tutup, nanti Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, karena kita ada sesi foto bersama. Akan kita akhiri juga nanti dengan mengucapkan Alhamdulillah setelah acara selesai. Akan saya tutup acara webinar kita pada pagi hari ini bahwa mengasuh anak adalah pekerjaan seumur hidup. Tidak ada kata berhenti walaupun mereka sudah tumbuh dewasa. Sekian webinar kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi. Nanti di webinar kami yang berikutnya itu tanggal 3 Mei yang akan dilaksanakan oleh
Yayasan Pendidikan SD Tadika Puri dengan tema mengatasi stres dan kecemasan pada anak. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bergabung lagi bersama kami di webinar di tanggal 3 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan SD Tadika Puri. Baik, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Sudah? Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk bergabung lagi di webinar berikutnya di tanggal 3 Mei 2025 yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan SD Tadika Puri. Sampai jumpa di webinar yang berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Miss E. Sampai ketemu lagi. Keren. Terima kasih Bu Ewa, Bu Leti, keren. Semuanya keren.